Perikanan Banyuasin, Bapak Ketua Koperasi, Pak Avandi, serta penasehat Abad Noakan, rekan-rekan dari Kementerian Pengadaan Pakan. Ini sebagai mitra kita ke depan. Mungkin ini gambaran singkat dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Bukan. Nah, oke. Nah, Banyuasin untuk menyampaikan beberapa keluhan Pak. 2000 hektar atau 1000 kapling. Per kaplingnya itu 2 hektar ya. Tarik bareng. Bro, sini bro. Yang kurangi be, yang patin. Bentuknya kayak. Wesol. Enggak. Ikan yang muda. Ikan ya. Bentuknya kayak oi. NBSB dan kepada masyarakat sendiri, Pak. Ya, kita kan ibaratnya di KUR ini di koperasi ini kan sistem kita plasma inti ya, sudah sama kayak perkebunan besar. Jadi kita memberikan ke plasma itu bentuknya pakan dan benih, tidak uang ya, pakan dan benih. Nah, dari mana? Ya kita sudah relasi dengan berbagai macam pabrik pakan, kemudian berbagai macam fasilitas lain. Jadi ketika betul beda ini penyalurnya, itu pakan ini penyalurnya, seperti itu. Kalau untuk modal gimana ya Pak? Sejauh Nah, modal kita bersama dengan Bank Sosial KUR. selama ini? KUR, ya kira Atau baru selama ini sudah berjalan. Jadi memang ketika dia butuh modal kan kita tahu bahwasanya dia butuh modal untuk usaha. Sudah punya kolam, tapi belum punya modal usaha. Ya sudah kita lihat usahanya masuk, kita bina, sudah layak, kita bantu, sudah kita ajukan ke Bank Sumsel. Pak, pembiayaannya berarti bukan berupa uang, Pak ya? Oh bukan, Langsung pakan, Pak ya? pembiayaan berupa pakan dan benih. Nah, Nominalnya berapa, Pak, minimal, Pak? nominal apa? Pembiayaannya, Pak. Nominalnya kita sampai 5 juta. Maksimalnya, Pak ya? Berapa banyak Pak jumlah apa nyebutnya? Anggota koperasi, Pak. Anggota kita 2.000-an. Tapi kan yang sudah sekarang tetap coba Sumsel ya. Sekarang kita targetnya bukan jumlah anggota, tapi bagaimana menjadikan setiap anggota jadi pengusaha, itu lebih target kita. Jadi ke orang seperti itu. Yang sudah terbina mungkin lebih kurang sekitar 230-an atau 300. Berarti dia ini kayak cluster kayak itu. Ya. Cluster itu. Pak, terakhir, Pak, ikan-ikan dari kita nih diekspor kemana semua, Pak? Semuanya masih lokal kan, potensi lokal Palembang kan untuk patin aja kita 70 ton per hari kebutuhannya. Nah, lele 30 ton. Nah, kita masih kurang. Oh, masih malah Masih gitu kurang. ya. Oke. Mau minta nama Kita melihat, ya, Pak. Hari ini tim saya bekerja sama Koperasi Bina Banyuasin. Kita melakukan kegiatan dialog interaktif di masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu, kita juga melakukan panen raya ikan, dan ikan-ikan itu juga yang kita bagikan kepada masyarakat. Selain ikan juga kita membagikan beras kepada masyarakat. Bu, menarik, Bu. Ini tadi Bu menargetkan Banyuasin sebagai lumbung kedua di nasional, itu gimana, Bu, nanti, Bu, polanya, Bu? Jadi sebetulnya begini, ini bukan target saya, tapi memang target dari Pemkab Banyuasin, karena saat ini Banyuasin kan sudah menjadi lumbung pangan nomor 4 di Indonesia, nomor 1 di luar Pulau Jawa. Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Bupati dan Wakil Bupatinya menyampaikan kepada saya bahwa ke depan mereka punya target untuk menaikkan peringkat ini minimal di nomor 2 di Indonesia, kalau bisa di nomor 1. Nah, demikian mereka juga menginginkan bahwa bantuan dari kami di Komisi 4 untuk membantu pemerintah Banyuasin untuk menambah luasan lahan untuk menjadi kawasan food estate di Kabupaten Banyuasin. Bu, tadi gimana, Bu, mengenai hutan lindung tadi, Bu? Apa yang akan kita perjuangkan untuk para hutan sosial tadi? Untuk Kabupaten Banyuasin, saya sudah menghubungi pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk saya ajukan untuk dari hutan lindung ke hutan sosial. Supaya apa? Supaya masyarakat yang memang mereka budidaya ikan di sana, selain budidaya ikan, kemudian mereka ada budidaya udang, ada budidaya kepiting, kayak itu mereka bisa menerima bantuan. Karena kalau mereka masih berusaha di hutan lindung, mereka tidak bisa menerima bantuan. Artinya ada legalitas lah, Bu, ya? Betul sekali.